Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama mau bersekutu di dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama naikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Biar saat ini setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah fokus sama Tuhan saat ini. Naikkan pujian penyembahan saat ini. Senangkan Tuhan saat ini, amin. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kami sampai hari ini. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biar rasa terima kasih kami, rasa syukur kami naikkan lewat pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih lagi untuk terus memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Biar kami terus masuk di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Ya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat kami masuk dalam hadirat-Mu, di saat kami naikkan pujian penyembahan kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Biar kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami menang bersama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan Yesus bertata di atas setiap pujian kami. Uralabaya shikara wala 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 wala. Uralabaya shikara wala 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 wala. Shikara wala 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 wala. Uralabaya shikara wala 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 wala. Uralabaya shikara wala 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 wala. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami yakin Kau selalu bersama kami Tuhan.
Uralabaya ralabaya sekaralabalabala. Urabaya sekaralabalabala. Kau Allah yang terus memegang tangan kami. Urabaya sekaralabalabala. Uralabaya sekaralabalabala. Kau Allah yang terus memberikan kami kemenangan, memberikan kami kemenangan di dalam nama Yesus. Uralabaya ralabala. Shikaralabalabala. Kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Bersama Engkau kami terus menang Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami menaikkan pujian lebih lagi buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa bertata untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya.
Katakan, tak pernah ku ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau kekal selama-lamanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya.
Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau hadir di setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah. Biar saat ini kami boleh merasakan lawatan jamahan Tuhan. Bahkan kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang terus menuntun langkah kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus mengajar kami untuk hidup kami terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Shalom kepada saudara semua yang dikasihi Tuhan di GBI Pondok Indah. Apa kabar? Dengan saya Jose Carol di sini dan saya senang sekali punya kesempatan untuk melayani saudara pada hari Minggu ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih kepada tim penggembalaan yang ada, Pastor James dan semua rekan-rekan gembala yang ada untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani saudara, melayani firman Tuhan pada hari Minggu ini. Saya pilih judul dan tema yang saya akan bagikan ke saudara pada hari ini adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan yang saya akan bagikan pada hari ini akan berisi juga selain kebenaran firman Tuhan dan prinsip kebenaran,
juga kesaksian melalui bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya selama ini dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan yang ada. Dan sekaligus juga pelajaran mengenai bagaimana kita sebagai seorang pemimpin maupun sebagai seorang individu dalam keadaan yang harus di mana kita harus mengambil keputusan, terutama dalam keadaan-keadaan yang kita hadapi pada hari-hari ini di mana kita semua sedang berada di dalam krisis. Jadi kunci daripada tema yang saya akan bagikan kepada saudara, judulnya pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama adalah kata kuncinya di dalam kata sempurna. Nah, sebelum kita belajar mengenai apa yang dimaksudkan dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saya ingin berkata bahwa seringkali kita memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang pemeliharaan Tuhan. Kita semua punya pendapat dan pengertian yang berbeda-beda. Itu sebabnya saya berusaha untuk ingin menyamakan persepsi kita tentang pemeliharaan Tuhan, terutama pemeliharaan Tuhan yang sempurna tersebut. Nah, karena setiap kali saya kalau mendengar anak-anak Tuhan bersaksi tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka, saya temukan bahwa seringkali yang mereka maksudkan dengan pemeliharaan Tuhan adalah kecukupan jasmani, ataupun juga berkat materi yang mereka terima di dalam kehidupan. Walaupun seringkali waktu saya belajar firman Tuhan, pada saat Tuhan memelihara kita, pemeliharaan Tuhan seringkali melampaui apa yang dimaksudkan dengan hanya kebutuhan jasmani atau kecukupan material saja. Nah, itu sebabnya ini yang menghantarkan kepada saya untuk membawa saudara untuk masuk kepada pelajaran pertama tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sudah siap? Saya berharap sudah siap dan sudah mencatat. Nah, prinsip yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna adalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna untuk tubuh, jiwa, dan rohani kita. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa seringkali pada saat kita mendengar atau menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan seseorang, seringkali pengertian yang disampaikan adalah bagaimana Tuhan mencukupkan mereka secara jasmani. Bagaimana Tuhan memelihara mereka secara jasmani, ada kecukupan jasmani. Tapi di 1 Tesalonika 5 pasal ayat ke-23, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menuliskan bahwa dia berdoa, semoga jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan terpelihara secara sempurna. Dan kata sempurna di situ bicara soal bagaimana secara roh, jiwa, dan tubuh mereka terawat dan tidak bercacat, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Bahkan terjemahan bahasa aslinya sebenarnya kalau diterjemahkan itu sebenarnya mereka prosper. Mereka mengalami kemakmuran. Nah, itu sebabnya saya seringkali jelaskan bahwa kata kemakmuran juga disalah tafsirkan dan disalah mengerti. Seringkali kalau kita mendengar bahwa Tuhan ingin memakmurkan kita, pengertian manusia adalah kalau makmur itu bicara soal tabungannya besar, penghasilannya besar, tinggal di rumah yang besar, memiliki kemewahan yang besar. Nah, namun arti sesungguhnya daripada kata makmur adalah bahwa kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga dan mampu diberdayakan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau bicara soal makmur jasmani, artinya tubuh kita sehat, tidak cedera, bisa melakukan semua aktivitas yang harus kita lakukan. Jiwa kita makmur, artinya di dalam hati dan pikiran kita, jiwa kita tidak mengalami luka yang menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Tidak ada kecemasan, ketakutan yang melumpuhkan kita. Tidak ada kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada yang mengganggu hati dan pikiran kita sehingga kita terganggu pola makan dan kehidupan kita. Secara jiwa kita mengalami damai sejahtera dan sukacita yang datang daripada Roh Kudus atau datang daripada Tuhan. Ada keteduhan di dalam pikiran dan hati kita. Kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Sehat dan makmur secara jiwani. Apa artinya sehat dan makmur dan dipelihara secara rohani? Sebagaimana Tuhan berjanji melalui Daud kepada kita di dalam Mazmur pasal pertama ayat pertama dan ayat kedua. Daud berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Sekali lagi, kata berhasil di sini dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris prosper. Apapun yang orang ini atau kehidupan yang seperti ini lakukan akan berhasil. Dengan kata lain, secara rohani, terlepas dari apapun musim kehidupan yang dialami, kekeringan boleh datang, tapi daunnya tetap hijau. Pohon kehidupan pribadi tersebut akan terus berbuah pada musimnya. Dia akan berhasil pada musimnya. Artinya, secara rohani saudara tidak akan pernah mengalami kekeringan, terlepas dari krisis apapun yang sedang kita lewati dan hadapi. Kehidupan saudara tetap bisa hijau. Kehidupan rohani saudara tetap bisa berbuah pada musimnya, dan saudara tetap bisa menjadi berkat. Nah, sekali lagi, itu sebabnya konsep dan pelajaran pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan memelihara kita. Dan kalau Tuhan memelihara kita, Dia tidak hanya ingin memelihara kita secara jasmani. Dia tidak hanya ingin memastikan bahwa saudara tidak kekurangan secara jasmani, tapi juga akan memastikan bahwa saudara terpelihara secara jiwani dan saudara terpelihara secara rohani. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan sempurna, kalau saudara perhatikan. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa oleh Musa, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan memelihara mereka secara sempurna. Bukan hanya jasmani, tapi jiwani dan rohani. Pada saat mereka sedang ketakutan dikejar oleh bangsa Mesir, Tuhan turun tangan. Tuhan membelah laut. Bahkan musuh mereka terkubur oleh laut yang ada, laut merah yang ada. Dan saudara, pada saat mereka sedang kelaparan, Tuhan memberikan mereka makanan. Pada saat mereka kehausan, Tuhan memberikan mereka minuman. Saudara, Tuhan menyediakan makanan mereka. Setiap hari mana diturunkan secara segar dari surga. Selama 6 hari mereka bisa mengambilnya setiap hari. Di hari ke-6 mereka bisa mengumpulkan makanan 2 hari, termasuk hari Sabat. Dan makanan tersebut atau mana tersebut tidak pernah rusak. Secara sempurna, sekali lagi Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, mengapakah bangsa Israel perlu 40 tahun dari Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian? Padahal para ahli menafsirkan bahwa sebenarnya tidak perlu 40 tahun. Mungkin cuma perlu beberapa puluh hari mereka melakukan perjalanan dan mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Karena kita semua tahu bahwa yang Tuhan butuhkan adalah mengubah sikap hati dan perilaku daripada bangsa Israel supaya mereka mampu mengelola tanah perjanjian. Itu sebabnya cara Tuhan memelihara kita seringkali ada kaitannya dengan bagaimana Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan memelihara kita secara sempurna, tetapi cara Tuhan memelihara kita, setiap kita berbeda-beda, karena Tuhan ingin membentuk kita. Sebagaimana bangsa Israel dibentuk dari mental anak-anak atau orang-orang yang ada dalam perbudakan. Keluar dari perbudakan mengalami pembebasan. Dan di padang gurun Tuhan perlu membentuk mereka dengan membiasakan mereka untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan hari ini akan cukup untuk hari ini. Dan besok Tuhan masih akan memelihara kita. Itu sebabnya mereka diperintahkan untuk tidak boleh mengambil atau mengumpulkan mana lebih daripada apa yang mereka butuhkan dalam satu hari saja. Dan kalau saudara baca Alkitab, berulang kali bangsa Israel tidak percaya. Mungkin tidak yakin kalau besok akan ada pemeliharaan. Sehingga mereka berusaha untuk mengambil lebih daripada apa yang mereka butuhkan pada hari itu. Akibatnya, apa yang mereka kumpulkan lebih busuk pada malam harinya dan tidak bisa dimakan untuk keesokan harinya. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan perlakukan itu pada mereka karena Tuhan ingin melatih mereka untuk belajar bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada pemeliharaan Tuhan, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan di padang gurun mereka belajar untuk percaya pada Tuhan. Sayang sekali, semua generasi pertama yang keluar dari bangsa atau dari negeri Mesir tidak berhasil meninggalkan mental kehidupan mereka yang lama. Akibatnya mereka semua mati di padang gurun. Dan anak cucu mereka lah yang kemudian memasuki tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Dan di tanah perjanjian perilaku mereka harus berubah kembali. Tadinya di padang gurun mereka bisa bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak perlu bercocok tanam, tidak perlu melakukan apa-apa. Tuhan yang menuntun mereka dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, menghadirkan mana setiap paginya, dan mereka tidak perlu berbuat apa-apa selain bergantung dan percaya pada Tuhan. Tetapi memasuki tanah perjanjian, mereka tidak lagi punya mana untuk dikonsumsi setiap hari.
Tuhan berhenti menurunkan mana. Pemeliharaan Tuhan berubah. Mereka harus mulai bercocok tanam di tanah perjanjian. Mereka harus mengupayakan tanah yang dijanjikan Tuhan seperti atau penuh dengan susu dan madunya. Itu sebabnya pemeliharaan Tuhan yang sempurna untuk tubuh, jiwa, dan roh kita bergeser dan berubah seiring dengan kedewasaan yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita semua. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya dan saya berdoa supaya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saudara belajar untuk bergantung, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan kemudian saya berharap saudara bisa belajar untuk mandiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, pelajaran yang pertama, pemeliharaan Tuhan sempurna untuk tubuh, untuk jiwa, dan untuk rohani saudara. Pelajaran kedua adalah pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Pengkhotbah pasal ketiga mencatat tentang semua musim-musim kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati. Ada saatnya lahir, ada saatnya kita meninggalkan bumi ini, ada saatnya mengumpulkan, ada saatnya kita kehilangan. Tapi kuncinya kemudian di ayat 11 dikatakan bahwa Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kata waktunya di situ, kalau saudara perhatikan, di Alkitab mencatat memakai huruf atau N-nya huruf kecil. Waktunya bukan N-nya huruf besar waktunya, tetapi waktunya. Artinya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada masanya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada musimnya. Banyak sekali orang Kristen menghidupi ayat ini secara salah pengertian atau salah tafsir. Mereka berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dengan kata lain, segala sesuatu tergantung sama Tuhan. Sesungguhnya ayat ini berkata bahwa segala sesuatu indah pada musimnya, artinya Tuhan telah menetapkan musimnya, dan kita perlu hidup sesuai dengan musim yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, secara timing, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan telah menetapkan segala sesuatu tepat pada masanya. Hanyalah kita yang perlu belajar untuk taat ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. So, perhatikan, waktu Abraham sedang ditantang untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Pada waktu dalam perjalanan, Abraham membawa anaknya naik kepada gunung bukit di mana dia mau mempersembahkan anak tersebut. Ishak yang pada waktu itu tentunya sudah cukup dewasa untuk bisa memahami apa yang terjadi. Karena dia tahu dia sedang dalam perjalanan bersama dengan ayahnya untuk pergi memberikan persembahan kepada Tuhan. Ishak bertanya pada ayahnya, gimana korban atau binatang hewan yang mau dikorbankan? Saya nggak tahu apa yang akan menjadi perasaan Abraham pada saat itu. Tentunya kalau saya ada di posisi Abraham, saya dapat merasakan kepedihan, kegalauan, kesedihan dia. Karena begitu lama dia menantikan janji Tuhan digenapi melalui anak yang dilahirkan bagi dia yang bernama Ishak. Namun untuk menguji ketaatannya, Tuhan meminta dia untuk mengorbankan anak tersebut. Dia kemudian menjawab anak tersebut, anak yang dia cintai, anak tunggalnya. Dia berkata, Tuhan akan menyediakan. Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia. God the provider, Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Nah, Jehovah Jireh muncul pertama kali diucapkan oleh Abraham, dicatat oleh Alkitab. Pada saat Abraham yakin Tuhanlah yang menyediakan. Pertanyaannya adalah, mampukah saudara dalam keadaan seperti itu? Seperti Abraham. Padahal kasat mata di depan, dia harus memberikan semua yang terbaik yang ada di depan dia. Namun dia tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah terlambat menyediakan. Dia melakukan pernyataan iman dan berkata, Jehovah Jireh, Tuhanlah yang pasti akan menyediakan. Dengan kata lain, dia berserah dan percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan, hanya Tuhan yang bisa menantang atau mengambilnya. Kalau Tuhan yang memberikan, hanya Tuhanlah yang berhak untuk memintanya. Dan pada saat Tuhan meminta yang terbaik yang ada dalam kehidupan dia, dia tidak ragu untuk berani menyerahkannya kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang sempurna memelihara dia. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi dia. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan betul, pada saat mereka ada di atas bukit, setelah Ishak sudah diikat, dan ada banyak penafsiran yang berkata bahwa ketaatan yang luar biasa juga dipraktekkan oleh Ishak. Karena Ishak bukanlah lagi bayi, dan Ishak sedang sadar diikat. Tentunya dia memahami bahwa akhirnya dia tahu bahwa dialah yang akan dikorbankan. Dan Alkitab mencatat justru pada waktu Abraham mencabut pisaunya dan siap untuk menghunuskan pisau itu pada anak tersebutlah,
suara daripada surga berbunyi dan berkata, jangan kau bunuh anak tersebut. Baru kemudian surga mengarahkan Abraham untuk melihat hewan yang sudah disiapkan Tuhan, menggantikan Ishak. Timingnya sempurna, saudara. Banyak yang berkata, mengapa Tuhan harus menunggu sampai momen seperti itu? Bukankah Abraham sudah bertekad dengan tulus selama perjalanan ke gunung? Dia sudah dengan segenap hati mau mempersembahkan Ishak. Tentunya Tuhan lihat itu semua. Tapi sekali lagi, Tuhan menunggu timing yang tepat untuk kemudian memberikan penyediaan, menggantikan apa yang Abraham perlukan. Demikian juga dengan pengalaman Elia di tepi sungai Kerit, kalau saudara masih ingat. Pada waktu dia lari dalam ketakutan dari pengejaran atau dari ancaman Isabel, dia lari di tepi sungai Kerit dan bersembunyi. Saudara, Alkitab kita mencatat bahwa Tuhan memelihara Elia, mengirimkan burung gagak, membawakan daging setiap hari, pagi dan sore. Saudara, saya belum pernah mendengar ada orang catering dan pengirimnya adalah burung gagak. Kalau saudara tahu burung gagak adalah jenis burung pemakan daging. Burung gagak menghantarkan daging adalah hal terakhir yang manusia dapat bayangkan. Selain itu, burung gagak itu bukan burung yang sangat besar. Dan paruh burung gagak hanya mampu juga mungkin membawa daging dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Tetapi kuncinya adalah bukan banyaknya daging yang dibawakan oleh burung gagak, tetapi konsistensi tidak pernah terlambat. Setiap hari burung itu menghantarkan daging. Bagi saya itu adalah mujizat yang luar biasa. Nah, apa yang dialami oleh Elia berulang kali juga kami alami dalam kehidupan kami. Saya dan keluarga, seperti tadi saya katakan bahwa isi daripada firman Tuhan ini bukan adalah pelajaran yang berharga saja, tapi adalah kesaksian kehidupan kami sekeluarga bagaimana Tuhan memelihara kami. Sejak saya remaja, sejak saya pemuda, sejak saya baru melayani Tuhan, hingga hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah terlambat melayani dan memenuhi kebutuhan kami. Saya masih ingat, salah satu kesaksian yang paling membekas dalam kehidupan saya adalah malam di mana keesokan harinya saya dan istri, atau waktu itu calon istri saya, pacar saya, harus membayar DP untuk tempat pemberkatan pernikahan kami, atau tempat pernikahan kami. Saya masih ingat kami harus membayar, saya lupa, 1 atau 2 juta zaman itu. Tidak besar untuk angka sekarang, tapi zaman itu sangat besar jumlahnya. Mengapa besar? Saya jelaskan pada saudara. Karena pada malam hari itu kami sedang ibadah. Besoknya kami harus bayar 1 atau 2 juta kalau saya tidak salah. Dan di dompet kami berdua, uangnya yang ada di dompet kami tidak lebih dari Rp15.000 saja. Kami masih harus makan, dan kami masih harus bayar parkir. Zaman itu parkirnya Rp1.000, saudara, di pinggir jalan. Saudara, pada malam hari itu di dompet kami tidak punya uang lebih daripada Rp15.000, sementara besoknya harus bayar DP 1 sampai 2 juta rupiah. Saya tidak tahu bagaimana membayarnya besok, tapi saya ingat betul momen itu pada saat kami sedang beribadah. Saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan akan memelihara tepat pada waktunya. Believe it or not, selesai ibadah malam hari itu, ada salah seorang teman daripada Hana yang kemudian menghampiri Hana dan memberikan amplop dan berkata, ini adalah angpau buat pernikahan kalian. Kebetulan saya baru saja terima bonus. Ini angpau in advance. Angpau buat pernikahan kalian dan saya ingin kasih sebelumnya, sebelum uang ini habis di tangan saya. Saudara, pada saat kami buka, jumlahnya cukup untuk kami bisa membayar DP keesokan harinya. Nah, itu cuma salah satu dari sekian banyak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah terlambat. Saya masih ingat setelah menikah kami harus kembali ke Jerman. Kami harus beli 2 tiket pesawat kembali ke Jerman. Di hari di mana kami harus terbang, sampai 2 jam sebelum kami mau check-in, uang masih belum ada. Tapi dalam perjalanan iman kami tetap berangkat menuju bandara. Saya berkata sama Hana, kalau sampai di bandara kita belum punya uangnya, saya tidak akan terbang dengan meninggalkan hutang di Jakarta. Kami harus kembali ke Jerman waktu itu. Saya berkata minimal kita harus melangkah karena iman perlu tindakan. Kami tetap berangkat dalam perjalanan mobil menuju bandara. Di tengah jalan ada salah seorang teman yang kemudian telepon, melengkapi semua kekurangan kami. Dan kami bisa meninggalkan uang untuk bisa membayarkan tiket sebelum kami berangkat. Sebagaimana iman kami berangkat tanpa hutang tiket sama sekali. Sekali lagi saudara, Tuhan memelihara kita
tidak pernah terlambat. Tentunya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih nyaman hidup kita kalau uangnya datang jauh sebelum waktu kita membutuhkannya. Mengapakah Tuhan kadang-kadang membiarkan, mengizinkan pemeliharaan itu datang tepat pada waktunya, sebagaimana yang dialami oleh Abraham, sebagaimana yang dialami oleh kesaksian saya dengan Hana, sebagaimana dialami oleh Elia di Sungai Kerit. Tentunya akan jauh lebih tenang buat Elia kalau sekali dikirimkan dagingnya dalam bongkahan besar dan dia tidak perlu tiap hari harus menantikan burung gagak yang menghantarkannya. Tentunya bagi bangsa Israel akan lebih mudah kalau mana dan burung puyuh datang sekaligus banyak dan mereka tidak perlu khawatir setiap hari dan setiap bulan atau sepanjang tahun. Saudara, demikian juga dengan janda di Sarfat. Saudara, janda di Sarfat itu hanya tinggal sisa tepung terakhir, minyak terakhir. Itu pun masih diminta oleh Elia. Elia katakan, berikan dulu kepada hambamu ini. Berikan yang terbaik, yang terakhir. Maka Tuhan akan mencukupkan engkau. Saudara, berulang kali saya temukan bahwa Tuhan mengizinkan kita melewati waktu-waktu penantian yang tertentu. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat dalam memelihara kehidupan kita. Saya nggak tahu berapa banyak di atas sudah sedang menanti dan sedang menunggu. Saya berdoa sudah tidak kehilangan iman saudara. Sudah tidak kehilangan pengharapan saudara. Karena Tuhan yang sudah kenal di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam memelihara saudara. Ya, sekali lagi pemeliharaan Tuhan sempurna, tubuh, jiwa, dan roh saudara. Pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Berikutnya yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan tidak pernah kurang. Tuhan selalu mencukupkan persis seperti yang kita butuhkan, bahkan lebih. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah kurang. Tuhan tidak pernah kurang memelihara kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu tadi mana, Tuhan izinkan mereka mengambil mana setiap hari. Tuhan berkata, ambil setiap hari secukupnya. Tidak perlu lebih, tidak perlu kurang. Dan hari Sabtu atau di hari ke-6, mereka mengumpulkan makanan 2 hari. Dan di hari Sabat makanannya tidak rusak. Saudara, Tuhan mencukupkan tidak pernah kurang. Makanya di dalam doa Bapa kami diajarkan. Berdoalah pada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pada kita makanan secukupnya setiap hari. Give us today our daily bread. Berikanlah kami makanan secukupnya hari ini. Tentunya akan jauh lebih mudah kalau kita minta makanan secukupnya seminggu ini, bukan sehari ini. Atau akan jauh lebih tenang hidup kita kalau kita minta makanan secukupnya setahun ini. Sehingga sepanjang tahun kita tidak perlu khawatir. Tapi tahukah saudara bahwa pembelian Tuhan tidak pernah kurang. Dia hanya akan memberikan apa yang saudara butuhkan tepat pada waktunya dan tepat pada jumlahnya. Itu sebabnya banyak di antara saudara mungkin meminta hal-hal yang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan rencana tersendiri untuk membentuk saudara, untuk memasuki tanah perjanjian saudara masing-masing. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, janda yang diminta oleh hamba Tuhan untuk meminjam bejana kepada tetangga-tetangganya. Janda yang sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya punya minyak dengan anaknya di rumahnya. Kalau saudara masih ingat, hamba Tuhan bilang, pergilah, pinjamlah bejana-bejana kepada semua tetanggamu, maka mujizat minyak itu akan terus dimultiplikasikan dan tidak akan berhenti mengalir. Saudara, Alkitab mencatat bahwa janda itu harus meminjam bejana kepada tetangganya dengan anaknya. Dan dikatakan Tuhan kemudian meminta dia untuk menutup pintu, dan kemudian mulai menuangkan apa yang sedikit yang ada di tangannya kepada semua bejana-bejana yang ada. Dan dikatakan minyak itu terus mengalir sampai semua bejana yang dia pinjam penuh. Baru mujizat itu berhenti. Dengan kata lain, Tuhan ingin janda tersebut minta tolong kepada orang lain dan memanfaatkan apa yang ada di tangannya. Perhatikan, bukankah akan jauh lebih mudah kalau Tuhan melipat gandakan minyak itu dengan menurunkan drum atau ember minyak yang besar di depan pintu janda tersebut, dan dia tidak perlu susah payah minta tolong sama orang pinjam bejana atau pinjam tempat dan harus menuangnya. Toh mujizat datang daripada Tuhan. Bukankah akan lebih mudah kalau mujizat multiplikasi itu terjadi dan Tuhan yang melakukannya? Perhatikan polanya.
Tuhan seringkali melakukan mujizat, itu bagian Tuhan. Tapi Tuhan seringkali memakai apa yang ada di tangan kita yang sepertinya sedikit, yang sepertinya insignifikan, tidak penting, sepertinya tidak bisa menjadi jalan keluar. Dan pada saat kita minta tolong kepada orang-orang di sekitar kita, Tuhan dapat menggabungkan apa yang kita rendah hati berani minta tolong dan apa yang di tangan kita. Tuhan gabungkan menjadi mujizat untuk memelihara kehidupan kita. Saya temukan ada banyak orang yang malu untuk minta tolong. Alkitab berkata bahwa orang benar tidak akan meminta-minta. Saudara adalah orang benar. Saudara tidak perlu meminta-minta karena Tuhan akan memelihara saudara. Tapi Alkitab tidak pernah bilang bahwa orang benar tidak boleh minta tolong. Hanya orang sombong yang malu untuk minta tolong. Saudara orang benar dan saudara rendah hati, maka saudara tidak akan malu untuk minta tolong pada orang-orang yang di sekitar saudara. Orang yang ada di komunitas saudara, komsel saudara, di gereja saudara. Minta tolong, beritahu pada mereka bahwa saya butuh pertolongan. Dan saya punya benih dan saya punya sesuatu di tangan saya yang bisa saya lakukan. Maka Tuhan akan melipat gandakannya. Itu sebabnya, sekali lagi, pemeliharaan Tuhan tidak pernah kurang dan pasti akan cukup pada waktunya. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Ada beberapa hal yang saudara bisa dan harus miliki kalau saudara mulai mau mempraktekkan apa yang saya bagikan. Yang pertama, saudara harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan menjadi orang yang punya pengenalan yang tidak benar. Saudara, ada banyak orang berdoa minta mujizat daripada Tuhan. Ibaratnya seperti janda tadi. Minta Tuhan yang menurunkan drum minyak ada di depan pintu rumahnya. Tentunya doa seperti itu tidak akan dijawab. Saudara, ada banyak orang minta supaya dia bisa dicukupkan, tidak hanya untuk kecukupan sehari. Kalau boleh sekaligus kecukupan setahun, maka dia tidak perlu bergantung pada Tuhan setiap hari. Sepertinya pribadi-pribadi tersebut tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan mereka. Itu yang pertama. Itu sebabnya milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, milikilah pemahaman yang benar akan cara kerja Tuhan. Itu sebabnya apa yang saya bagikan hari ini akan menolong Anda untuk memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan dan cara kerja Tuhan. Jadi memiliki pengenalan yang benar. Yang kedua, memiliki pemahaman yang benar. 1 Korintus 13 ayat 11 saya ingin kutip ayat yang sangat saya sukai. Dikatakan seperti ini, Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Paulus berkata bahwa ciri-ciri dari kanak-kanakan adalah bagaimana seorang berpikir, bagaimana seorang merasa, dan bagaimana seorang berkata-kata. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat-sifat seperti itu, meninggalkan pemikiran kekanak-kanakan, perasaan kekanak-kanakan, dan perkataan kekanak-kanakan. Artinya, yang menunjukkan seorang itu dewasa apa tidak, adalah kemampuan seorang untuk berpikir dan memahami dalam kehidupan mereka. Saudara, anak kecil akan penuh dengan salah pengertian. Anak kecil cenderung minta dipahami dan tidak belajar untuk memahami. Anak Tuhan yang dewasa akan punya pemahaman dan pengertian yang benar. Itu sebabnya kalau kita mau menguji apakah seseorang itu dewasa apa tidak, lihat bagaimana dia punya pengertian dalam kehidupannya. Seseorang yang mampu memahami dan mengerti orang lain, itu ciri-ciri daripada orang yang dewasa. Tapi seseorang yang pemikirannya picik, hanya minta dan menuntut untuk dimengerti saja, perkataannya emosional dan menuntut, itu anak kecil. Nah, itu sebabnya hanya orang Kristen dewasa yang memiliki pemahaman akan Tuhannya dan akan punya pengakuan yang benar tentang cara Tuhan. Jadi pengenalan yang benar, pemahaman yang benar. Yang terakhir, ketaatan yang benar. Saudara harus bertindak. Setelah saudara memahami cara kerja Tuhan, saudara taat dan tekun bertindak mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan perlu dan harus kita lakukan. Nah, 2 Korintus pasal ke-9 ayat 10 memberikan kita dasar tentang apa yang sudah bisa lakukan dalam ketaatan. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata seperti ini. Ia, Tuhan, Elohim, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dikatakan di sini bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan pemeliharaan Tuhan bagi kita dalam dua bentuk di sini. Yang satu dalam bentuk benih, yang satu dalam bentuk roti. Bedanya apa?
Artinya pembelian Tuhan kalau datang dalam bentuk roti adalah sesuatu yang siap kita santap atau siap dinikmati. Tinggal dinikmati saja, itu roti. Tapi dikatakan pemeliharaan Tuhan juga ada dalam bentuk benih. Artinya pada waktu Tuhan memberikan pada kita benih, benih tidak bisa langsung kita nikmati. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa mencukupkan kebutuhan kita sendiri. Tetapi benih itu harus ditaburkan. Kalau sudah mencatat ini baik-baik. Kalau Tuhan memberikan pada kita benih, benih tidak bisa langsung kita makan. Benih harus ditaburkan yang pertama. Benih harus ditaburkan. Kemudian kalau benih mau ditaburkan, benih harus ditaburkan di tanah yang subur. Saudara perlu tanah yang subur untuk menaburkan benih, supaya benih bisa bertumbuh, dan kemudian saudara bisa mendapatkan buahnya. Nah, buahnya lah yang bisa saudara nikmati. Oke? Jadi selain benih harus ditabur di tanah, saudara perlu mencari tanah yang subur. Dan ketiga, benih perlu waktu untuk bertumbuh. Saudara kalau terima benih hari ini, saudara tidak bisa ubah benih menjadi buah besoknya. Oke? Jadi Tuhan kalau memelihara kita, ada yang Tuhan sediakan itu dalam bentuk roti. Kita bisa langsung menikmati dan menyelesaikan kebutuhan kita. Tetapi ada saatnya, ada kalanya di mana Tuhan menyediakan benih bagi kita. Dan kita harus mencangkul, bekerja di tanah, menaburkannya, dan membiarkan waktu menumbuhkannya. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, menutup kembali dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka ada di padang gurun, mereka diberikan roti. Mana? Mereka tinggal ambil dan makan. Mereka diberi burung puyuh, mereka tinggal ambil, dikatakan burung itu tingginya sehasta terbangnya. 180 km persegi banyaknya burung yang terbang, mereka tinggal ambil. Itu pun mereka serahkah, karena mereka diperintahkan untuk mengumpulkan kebutuhan sehari. Ada yang mengumpulkan, kalau sudah baca, ada yang mengumpulkan sampai kebutuhan setahun. Makanya semua mereka yang makan burung puyuh itu, tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya mati di tempat itu, dan tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka sudah melihat mujizat Tuhan, tapi belum mampu untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Diperintahkan untuk ambil daging sehari. Mereka kumpulkan, ada yang mengumpulkan daging jumlahnya yang bisa mereka makan bertahun-tahun. Saya nggak tahu mereka apakan puyuh itu. Ada yang mungkin didendeng, dikeringin, diasinkan, dan lain sebagainya. Karena mereka harus menyimpannya bertahun-tahun. Tapi Tuhan kemudian membiarkan mereka mati di tempat itu. Dan tidak ada satu orang pun diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu sebabnya saya temukan ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak taat dalam menanam benih. Tuhan memberikan dia benih, tapi mereka menggerutu. Saudara, benih adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dan bahkan dikatakan Tuhan akan bukan hanya menyediakan benih, Tuhan akan melipat gandakan benih di tangan saudara. Semakin Tuhan lipat gandakan benih, semakin sebenarnya Tuhan rindu panen saudara berlipat-lipat ganda. Tapi dibutuhkan ketaatan untuk sudah menaburkan benih itu di tanah yang subur. Perlu ketaatan untuk mengerjakan dan merawat tanaman yang ada. Perlu ketaatan untuk membiarkan waktu menumbuhkan apa yang sudah miliki. Saudara, itu sebabnya saya percaya bahwa Tuhan memelihara saudara secara sempurna. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara sedang bergumul. Tapi saya berdoa sekali lagi, Roh Kudus akan mewahyukan saudara hari ini. Bahwa dia mengasihi saudara. Dia adil, dia tidak mengasihi yang satu lebih daripada yang lain. Cuman sudah perlu pengenalan yang benar, sudah perlu pemahaman yang benar, dan sudah perlu ketaatan untuk menindaklanjuti apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Hari ini juga saya percaya ada benih-benih yang tertabur dalam kehidupan saudara. Saudara harus menaburkannya dengan tekun, dan saya percaya itu bisa bertumbuh dan berlipat-lipat ganda memenuhi setiap kebutuhan saudara. Sebagai penutup, apa artinya benih ditaburkan di tanah yang subur? Saudara, benih itu bisa datang contohnya dalam bentuk ide, kreativitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara selama ini suka masak, ada ide yang datang. Saudara selama ini mungkin jago berkomunikasi, ada ide yang datang, saudara bisa jadi maklar, mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang beli misalnya. Saudara mungkin Tuhan kasih ide karena kecakapan tangan saudara melakukan sesuatu yang bisa dibutuhkan oleh orang lain. Saudara, ada banyak sekali benih atau ide, kreativitas, inovasi yang Tuhan taruhkan dalam hati dan pikiran saudara. Nah, hati dan pikiran saudara adalah tanah untuk benih tersebut harus bertumbuh
sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan dan mencukupkan kebutuhan saudara. Berulang kali saya lihat mujizat terjadi. Pada saat hati seseorang tenang, pikiran mereka jernih, mereka bisa menangkap ide yang datang daripada Tuhan. Dan pada saat mereka taat untuk menindaklanjutinya, ada hasil dan buah yang dapat mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Pertanyaan saya pada saudara sebelum saya berdoa, apakah sudah memiliki hati yang teduh, pikiran yang tenang, untuk bisa menangkap suara dan ide yang datang daripada Tuhan? Saya percaya Tuhan memelihara saudara, dan Dia akan menitipkan benih dalam hati dan kehidupan saudara. Nuh perlu hati dan pikiran yang jernih, itu dapat menangkap gambar tentang bahtera yang Tuhan ingin dia bangun. Dia tidak punya PDF dikirim melalui wifi tentang gambar rancang bangun desain daripada bahtera tersebut. Dia tidak bisa Google, mau kasih binatang-binatang yang dia kumpulkan makanan apa. Dia tidak punya kulkas untuk menyimpan makanan tersebut. Dia perlu hati dan pikiran yang jernih untuk duduk, menangkap ukuran, gambar, bentuk sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hujan aja belum pernah turun. Dia harus mampu menangkap apa yang Tuhan inginkan bagi dia, untuk kemudian dia persiapkan. Demikian juga Yusuf. Dia bisa menafsirkan mimpi Firaun, itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Tetapi bisa memberikan jalan keluar. Bagaimana mempersiapkan lumbung, bagaimana mempersiapkan panen, untuk mengantisipasi 7 tahun kelaparan. Semua itu datang karena tanah hati yang subur di dalam pikiran dan hatinya, itu bisa menangkap pemeliharaan yang datang daripada surga. Saudara yang kekasih, saya percaya Tuhan yang melayani Yusuf menjawab kebutuhan daripada Nuh adalah Tuhan yang sama, yang sudah mencukupkan kebutuhan saya dan keluarga. Setiap kali Tuhan memelihara, bukan hanya pribadi. Bahkan pada saat kami, gereja kami, jemaat kami memerlukan pemeliharaan Tuhan. Pada saat gedung ibadah kami terbakar, kami perlu pemeliharaan dan Tuhan. Kecukupan datang daripada Tuhan. Secara mujizat Tuhan mendatangkan jalan keluar, mencukupkan dan memelihara tepat pada waktunya. Tidak pernah kekurangan, dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Nah, dengan cara yang sama, saya percaya, dengan prinsip yang sama, Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Nah, Tuhan akan memelihara engkau dengan sempurna. Karena pemeliharaan Dia sempurna. Jadi, teman-teman semua yang ada di GBI Pondok Indah, doa saya adalah bahwa apa yang kita pelajari hari ini akan menuntun setiap saudara untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, memiliki pemahaman yang benar akan cara kerja Tuhan, dan sudah memiliki ketaatan dalam menindaklanjuti apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Sehingga pada saat Dia menyediakan roti, Anda dapat menikmatinya. Dan pada saat Dia menyediakan benih dalam ketaatan, engkau akan menaburkannya, sehingga apa yang engkau taburkan bisa bertumbuh dan berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga setiap saudara juga akan mampu bersaksi bahwa Tuhan itu baik, bahwa Dia setia dan adil, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan saudara, bahwa pemeliharaan Dia tidak pernah terlambat dan sempurna dan tepat pada waktunya dan tepat pada jumlahnya. Dia tidak pernah kekurangan dalam mencukupkan saudara. Itu sebabnya saudara, sebelum kita berpisah, saya ingin setiap kita menghampiri Tuhan. Dan izinkan saya doakan saudara sebelum kita berpisah. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di GBI Pondok Indah. Bagi setiap anak-anak-Mu yang Kau kenal, lebih daripada kemampuan mereka mengenal diri mereka sendiri. Saat ini Engkau mengetahui kebutuhan mereka. Hamba berdoa supaya hari ini mata mereka dibukakan, hati mereka dicelikkan, untuk memiliki pengenalan dan pemahaman yang benar akan Engkau dan cara kerja Engkau. Kau mampu mencukupkan setiap kebutuhan mereka, dan Engkau ingin mencukupkan mereka. Tetapi pada waktu yang bersamaan, Engkau ingin membentuk mereka, supaya mereka siap menerima semua janji yang Engkau sediakan bagi mereka. Itu sebabnya Tuhan, Kau izinkan kami melewati apa yang kami lewati, supaya kami dapat menjadi pribadi yang Engkau inginkan dan Engkau rencanakan. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini, kalau mereka menerima roti, mereka dapat menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tapi pada saat Tuhan menyediakan benih, mereka dapat dengan setia dan taat menaburkan benih tersebut. Sehingga apa yang mereka taburkan akan bertumbuh, berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sebabnya Tuhan hari ini meteraikan apa yang kami dengarkan. Meteraikan firman dan kebenaran ini. Jadikan GBI Pondok Indah berkat dimanapun juga Tuhan tempatkan mereka berada. Sebabnya aku sekali lagi serahkan jemaat ke dalam tangan-Mu.
dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Kami naikkan doa ini dalam penuh keyakinan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kita semua yang bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia, berpengurapan, buat kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang pagi ini sangat memberkati kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jose Carol ya Tuhan. Pakai lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya kemanapun Engkau utus. Berkati dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas ya Tuhan. Berkati keluarganya, berikan kekuatan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala cabang kami GBI Pondok Indah sekaligus sebagai Karayon 1A Bapak Pendeta James Selopranoto ya Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Hoya rabataka shikira barabara shanda. Kuasa-Mu terus bekerja atas gembala kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh keluarganya, Ibu Weliana dan kedua anaknya ya Tuhan, Jennifer dan Jeremy. Pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Berikan kekuatan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan kami serahkan hamba-Mu ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Niko dan Toda Harjo dan keempat wakilnya ya Tuhan. Berikan unity yang kudus yang datangnya dari Engkau. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai gembala kami Tuhan sebagai messenger Pentakosta ketiga. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengurapi, Engkau memperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, mulai dari Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak
Indonesia. Tuhan, kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Shalom Indonesia. Kami tahu Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Kami berkatakan pagi hari ini, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia pulih dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa ini ya Tuhan dari COVID-19 dan juga dari resesi ekonomi global. Engkau yang memulihkan bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka, Engkau yang Tuhan yang memulihkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk resesi ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, resesi ekonomi segera berhenti dalam nama Yesus. Dan kami melihat pemulihan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, kami akan melihat kegerakan Pentakosta ketika itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian yang terbesar dan terakhir itu terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun hari ini mereka berada, Engkau yang memberkati, baik di rumah, Tuhan lawat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dari Pondok Indah ya Tuhan. Mulai dari lansia, orang tua, dewasa muda, UGC, anak sekolah minggu, urapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja-Mu. Engkau berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau turunkan roh yang menyala-nyala, hati yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerelaan hati untuk terus melayani Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir daripada ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pastor Jose, Ibu Hana, dan seluruh keluarga besar GPCC. Puji Tuhan untuk satu pengajaran God's Perfect Care, di mana Tuhan mau kita lebih mengenal lagi akan Tuhan, pemahamannya dan hidup dalam ketaatan. Puji Tuhan, luar biasa. Dan hari ini saya ingin sedikit membagikan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudaraku yang setiap minggunya mengikuti ibadah online. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada doa-doa yang ingin disampaikan, mari Bapak Ibu saya undang untuk bergabung dalam komunitas sel kita, yaitu Kul-Kul yang ada di wilayah Pondok Indah. Bapak Ibu bisa join bersama dengan kami melalui Zoom yang ada, dan saya percaya bahwa setiap minggunya ada doa-doa yang ingin disampaikan, dan kami dengan senang hati untuk mendoakan Bapak Ibu semua. Saya percaya ada banyak mujizat yang Tuhan buat, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, kelepasan dan kekuatan-kekuatan yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita siapkan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk mengangkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi.
kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.